Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi ketemu dengan saya, Bang Mail. Kali ini kita akan membahas tentang PD, PDB ya, maksudnya PDB eksak. Oke, eh, ya. Jadi seperti biasa, ketika kita mau menyelesaikan PDB, maka kita harus mengarahkan PDB itu bentuknya menjadi seperti ini, ya, sehingga ya ini PX DX tambah IY DY sama dengan 0, sehingga nanti ini kalau bentuknya seperti ini maka bisa kita mengintegralkannya ya, atau artinya berarti bisa kita selesaikan PDB-nya. Oke, kita langsung saja ke PDB eksak. Jadi suatu PDB orde pertama yang berbentuk seperti ini, MXY DX tambah NXY DY sama dengan 0. Ini dikatakan merupakan PDB eksak jika ruas kirinya merupakan diferensial total atau diferensial eksak. Oke, nah ini ya, jadi ini merupakan diferensial total. Nah, sekarang kita lihat ada sebuah persamaan yang lain, DU. DU ini kita tulis dalam bentuk seperti ini. DU ya, ini artinya kalau ini turunan total, ini turunan parsial, DU do X tambah DU do Y dy sama dengan 0. Nah, ini merupakan apa namanya turunan dari fungsi ux, y. Nah, sehingga kalau kita melihat antara dua persamaan ini, 1 dan 2 ini, ya, maka persamaan satu ini atau mxy dx tambah nxy dy ini bisa juga kita tulis dalam bentuk du sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita dengan mengintegralkan ini, ya kita peroleh ux, y sama dengan 0. Dan ini merupakan solusi umum dari PDB persamaan satu ini ya, PDB yang di atas ini. Oke, nah bagaimana mencari solusinya? Mari kita lihat. Oke, jadi sebelumnya kita bandingkan persamaan 1 dan 2. Ya. Jadi kalau kita bandingkan persamaan 1 dan 2 ini, coba perhatikan, ini kan dx, dx, dy, dy. 0, 0, sebelah kanannya masing-masing. Kalau gitu, kalau kita bandingkan, ini merupakan dua persamaan yang sama gitu ya. Apabila ya ini ya, jadi kalau begitu supaya ini menjadi persamaan yang sama, maka yang pertama yang ini mxy-nya sama dengan do u do x, nxy-nya sama dengan do u do y, sehingga kita dapatkan sini ya, do u do x-nya sama dengan m dan do u do y sama dengan n ya. Jadi ya dengan membandingkan persamaan 1 dan 2 terlihat bahwa persamaan 1 merupakan PDB eksak jika terdapat fungsi u x, y sehingga memenuhi ini ya, begitu. Nah, sekarang kita misalkan M dan N ini adalah sebuah fungsi yang terdefinisi, kemudian mempunyai turunan parsial pertama, dan kontinu pada suatu daerah di bidang X yang dibatasi oleh kurva tertutup. Dan tentunya tak beririsan, ya yang tak beririsan dirinya sendiri. Artinya M dan N ini bisa ya kita turunkan lagi terhadap Y atau X ya. Dalam hal ini M-nya kita turunkan terhadap Y, ya, turunan parsial di sini, ya, do M, do Y, berarti yang ini, do M dari do U, do X, ya, sehingga kita dapatkan do U, apa namanya, do U kuadrat X, do Y, do X, ya, ini ya. Ini. Oke, terus kalau do N-nya kita turunkan terhadap X, sehingga dapatkan seperti ini, karena N-nya adalah ini, do u do y, berarti do x, do u do y, sehingga dapatkan seperti ini. Oke, nah apa yang kita lakukan berikutnya? Dengan membandingkan ini, yang dua ini, do m, do y, do n, do x, terus memperhatikan syarat m dan n ini, ya, sehingga ya perhatikan ya, do m, do y-nya sama dengan yang ini, do n, do n, do x-nya ini. Nah,
dengan asumsi kontinuitas turunan ya. Jadi tadi yang syarat M dan itu ya, kontinuitas turunan kedua fungsi do M do Y dan do N do X adalah sama ya. Jadi walaupun urutannya di sini berbeda, nah karena tadi syarat M dan N yang punya sifat seperti yang ini, maka kondisi seperti ini menjadi sama ya. Artinya apa? Do M do Y-nya sama dengan do N do X. Nah, do M do Y sama dengan do N do X. Dan ini merupakan syarat sebuah PDB merupakan PDB eksak. Jadi nanti ketika kita mau mengerjakan PDB dengan menyesuaikan PDB eksak, maka kita harus PDB-nya kita pastikan dulu merupakan PDB eksak ya, dengan menunjukkan ini ya, do M do Y-nya sama dengan do N do X. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana mencari solusinya? Ya, jadi mencari solusinya dengan menggunakan memanfaatkan ini ya, memanfaatkan yang dua ini ya, do U do Y dan do U do X dan do U do Y ya. Do U do Y itu sama dengan do U do X itu adalah MXY, do U do Y itu adalah NXY. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, yang pertama kita perhatikan yang ini. Oke, dengan mengintegralkan, ini ada catatannya, dengan mengintegralkan kemudian menurunkan, persamaan ini diperoleh. Nah, yang pertama UXY-nya sama dengan integral dari MXY dx. Jadi kita gunakan yang ini dulu, yang sebelah kiri ini, do U do X-nya. Artinya berarti kalau integral dari do U kan berarti UXY. Nah, ini berarti ini kita integralkan dengan ini terhadap X ya, dx. Nah, terus nanti ada konstantanya namanya konstanta KY. Terus kemudian kita turunkan ini terhadap Y ya, turunkan UX ini terhadap Y, berarti do U do Y, berarti do Y dari ini ya. Nah, perhatikan do U do Y sama dengan N X, Y. Jadi ini menjadi sebuah persamaan nanti. Kenapa kita samakan? Nanti tujuannya adalah mencari K Y-nya ya, mencari KY-nya. Nah, dengan argumen yang sama kita juga bisa melakukan ini terhadap ini dulu. Artinya ini kita integralkan ya, berarti ini dapat integralnya do U kan, do Y, berarti yang N X ini terhadap integralkan terhadap dy gini ya. Nah, bedanya berarti ini kalau di sini tadi KY, berarti di sini KX. Nah, sama do U do X, berarti ini sama dengan M XY ya, ini sama. Nanti tujuannya adalah mencari nilai dari KX ya. Ya, kelihatan rumit tapi ini sebenarnya gampang ya. Kita lihat soalnya. Oke. Baik, soalnya misalkan begini, kita punya PDB X Y aksen tambah Y tambah 4 sama dengan 0. Berarti yang pertama kita lakukan adalah memastikan bahwa PDB ini merupakan PDB eksak. Oke. Jadi ini PDB-nya. Nah, Y aksennya kita ubah dalam bentuk dy dx, sehingga ini ya sama-sama kita kali dx ya, sehingga seperti ini. Terus urutannya kita pindahkan dx-nya ke depan. Ya, jadi ini sebenarnya masih ada satu langkah ya. Tapi ya dianggap sudah bisa. Oke. Berarti kita kembalikan ke bentuk umum yang di awal itu, berarti yang sebelah kiri dari dx itu adalah M, sebelah kiri dari dy itu adalah N. Berarti kalau gitu MX-nya adalah Y tambah 4, terus NX-nya adalah X. Terus apa? Nah, tadi kita mau melihat apakah sebuah PDB merupakan PDB eksak, maka kita tunjukkan bahwa do M do Y harus sama dengan do N do X. Nah, kita cari do M do Y. Nah, jadi tadi do M do Y itu artinya turunan parsial ya. Fungsinya kita turunkan terhadap Y saja. Berarti yang di luar dari Y kita anggap konstanta. Oke, berarti ini turunan dari Y apa? 1. Oke. Ya. Terus do N do X, berarti karena ini turunan dari X cuma 1. Oke, Y-nya nggak ada ya, berarti 1. Nah, karena do M do Y sama dengan do N do X, maka dia merupakan PDB eksak. Oke, nah kalau gitu baru kita lanjutkan dengan mencari solusinya ya, dengan cara yang sudah diberikan sebelumnya ya.
Jadi dalam hal ini kita gunakan cara yang pertama ya. Jadi UX Y-nya sama dengan integral MXY dx tambah KY. Jadi M-nya kita sudah tahu, ini ya. Oke, Y tambah 4 dx. Nah, ini kita integralkan terhadap dx. Berarti yang selain dari variabel X, maka kita anggap konstanta. Oke, berarti kalau gitu, Y dianggap konstanta, integral dari, kan Y kali 1 ya. Berarti integral 1 kan terhadap dx ya. Berarti X, Y, terus 4X. Terus ini kita tulis kembali ke Y. Nah, berikutnya adalah kita turunkan terhadap apa? Terhadap X, ya, turunan parsial. Maaf, ya, terhadap Y. Maaf, ini ya, ini kebalikan dari ini. Ya, terhadap Y. Do U, do Y. Berarti ini kita turunkan terhadap Y. Ya, do U, do Y. Nah, berarti ya artinya berarti di luar dari Y kita anggap konstanta. Berarti X-nya konstanta, turun dari apa? 1. Nah, karena di sini nggak ada Y-nya, berarti turunannya adalah 0. Turunan dari KY apa? K aksen Y. Nah, sehingga do U do Y-nya sama dengan X tambah K aksen Y. Nah, perhatikan kembali bahwa ini sama dengan apa? NX Y. Nah, ya. Jadi perhatikan bahwa do U do Y sama dengan NX Y. Berarti tinggal kita samakan. Do U do Y sama dengan apa tadi? X tambah K aksen Y. Ini. X tambah K aksen Y sama dengan NXY. NXY-nya apa? NXY-nya ini. X. Ya, kalau gitu, ya begini ya. Oke, jadi K X tambah K aksen Y sama dengan X. Nah, kalau gitu X-nya bisa kita coret ya, karena sama. Oke, tinggal K aksen Y-nya sama dengan 0. Nah, K aksen ini kita ubah dalam bentuk turunan DK per DY sama dengan 0 ya dari sini. Oke, kalau begitu kita dapatkan DK-nya sendiri adalah 0 kali DY. Nah, sama-sama kita integralkan. Ya, integral dari DK berarti K, karena dalam hal ini dalam bentuk variabel ini berarti KY. Turunan integral dari 0 ini adalah C, konstanta. Oke, sehingga KY ini ya, kita substitusi ya ke bentuk U tadi ya. Nah, ya ini. Sorry, maaf. Ini. UXY-nya sama dengan XY tambah 4X tambah KY. Berarti ya, sehingga dapatkan UXY sama dengan XY tambah 4X tambah KY. KY-nya C. Oke. Oke. Jadi ini adalah solusi umum dari PDB tersebut. Ya, gampang ya. Ya, jadi ya perlu hati-hati saja untuk menyelesaikannya. Jadi stepnya sebenarnya sudah jelas. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Nah, bagaimana kalau misalkan sebuah PDB-nya bentuknya seperti ini. 2X sin 3Y dx, terus 3X kuadrat cos 3Y tambah 2Y. dy sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuknya sudah memenuhi bentuk umum. Berarti yang ini adalah M-nya, yang ini adalah N-nya. Oke. Nah, kalau begitu sama, berarti kita cari do M do Y. Ini kita turunkan terhadap Y, berarti yang ini kita anggap konstanta. Nah, turunan dari sin 3Y apa? Turunan ini apa? Berarti kan apa? Cos. Turunan dari sin kan cos ya. Cos 3. Oke, 3Y ya. Nah, karena ada 3 ini berarti harus kali 3 ya. Kali 3. Sorry, kali 3 ya. Oke, kali 3. Oke, berarti 2X kali cos 3Y kali 3. Berarti 2 kali 3-nya ya. Berarti jadi 6 ya. Ini jadi 6 cos 3Y. Oke, nah terus do N, do X. Berarti ini kita turunkan terhadap X. Berarti yang ini dianggap konstanta. Turun dari ini terhadap X apa? Jadi 6X. Ya ini ya. Kali konstanta 3, cos 3Y. Oke, jadi begini. Nah, ternyata do M do Y sama dengan do N do X. Kalau gitu kita bisa mengatakan bahwa PDB ini merupakan PDB eksak. Nah, lanjut. Berarti kalau gitu kita bisa mencari solusinya.
solusinya dengan menggunakan, ya dalam hal ini masih sama ya, kita gunakan prinsip yang pertama. Berarti UX-nya adalah integral MXY dx tambah KY. Nah, kita masukkan MXY-nya ini UX sin 3Y tambah KY. Nah, ini kita integralkan terhadap dx ya. Nah, berarti yang lainnya kita anggap ya, selain dari X berarti kita anggap merupakan konstanta. Berarti sin 3-nya kita keluarkan. Sekarang yang kita menjadi perhatian kita adalah yang ini. Ya. Nah, integral dari 2X apa? Berarti adalah X kuadrat sin 3Y. Ini tetap kita tulis tambah KY. Nah, terus apa berikutnya? Kita turunkan terhadap Y. Do U, do Y. Ya, do U, do Y, berarti ini kita turunkan terhadap Y. Berarti yang menjadi konstanta adalah yang ini. Gimana caranya turunannya? Berarti sama ya, tadi udah ini kan turunan dari sin 3Y apa? Berarti apa? Cos 3Y kali 3 ya. Cos 3Y kali 3 berarti tambah ya, jadinya ada 3 nih. Jadi 3X kuadrat cos 3Y. Turunan dari ini terhadap Y apa? K aksen Y. Ya, oke. Terus, nah baru kita bandingkan ini dengan ternyata ini sama dengan NX Y. Oke ya. Jadi do U, do Y-nya sama dengan NX Y. Nah, tinggal kita bandingkan. Ini tadi yang sudah kita dapatkan, terus ini adalah NX Y-nya. Nah, ternyata ini ada sesuatu yang sama. Ada ini sama dengan ini ya. Kita coret semuanya. Oke, kalau gitu apa? K aksen Y-nya sama dengan 2Y. Nah, ini kita rubah lagi bentuknya menjadi DK DY sama dengan 2Y. Terus DK-nya sendiri apa? 2Y DY. Nah, tinggal kita integralkan kedua ruas sehingga kita dapatkan KY sama dengan Y kuadrat. Gampang ya. Ini adalah KY sama dengan Y kuadrat. Sehingga ini kita substitusikan ke UX, Y yang sebelumnya sudah kita peroleh ya. Jadi tinggal kita gantikan yang ini. Sehingga kita dapatkan X kuadrat sin 3Y tambah Y kuadrat. Oke. Nah, ini merupakan solusi dari PDB tersebut. Gampang ya. Jadi, ya sebenarnya menyelesaikannya adalah kita mengikuti langkah-langkahnya mudah. Tinggal mungkin ini aja perlu kehati-hatian ya. Jangan terbalik. Mana yang do U, do X, mana do U, do Y gitu ya. Mana yang N, mana M gitu ya, sehingga ketika itu nanti sudah berjalan sesuai dengan aturan yang diberikan, maka dia akan kita dapatkan solusinya. Oke, gitu. Oke, biasanya ya matematika akan berarti ketika kita ini ya, atau mungkin menjadi sesuatu yang bisa kita berarti lah gitu ya. Maka dengan latihan-latihan yang diberikan ini, mengerjakan latihan-latihan gitu ya. Jadi kalau sekedar mendengar saja belum latihan nanti belum terasa. Jangan-jangan apa yang kita rasa bisa itu ternyata belum ketika belum dibuktikan dengan mengerjakan latihan. Oke, selamat mengerjakan latihan ini. Nanti kita diskusi setelah ini. Terima kasih. Ya, selamat mengerjakan latihan, tetap semangat. Jangan lupa yang terakhir like, subscribe, dan komentar ya kalau ada hal yang belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.